Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita kembali bertemu dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Kita bersama memuji Tuhan dari kitab Bakti 117. Baitnya yang pertama. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dan syair berikutnya. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami hendak menjadi pelaku firman-Mu. Kami merenungkannya, kami bersungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu, dan kami juga melakukannya sehingga kami beroleh berkat di dalam firman-Mu itu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam membaca merenungkan firman-Mu dan tekad kami untuk melakukannya, kami beroleh berkat itu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Saya bacakan bagi kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu ada nilai-nilai, ada yang positif, yang baik. Ya. Begitu juga ketika kita bertemu atau mempunyai buku dari riset terhadap kehidupan bermasyarakat atau dari perenungan seorang penulis, itu ada kebaikan, ya, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang bagus. Bagaimana pandangan kita sebagai seorang Kristen kalau hal itu kita alami? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mengikuti pandangan bahwa semua yang di dunia itu buruk? Atau kita menerima begitu saja dan mengatakan bahwa semua yang ada baik, situasi masyarakat itu baik adanya, dan itu segala-galanya? Nah, dua ekstrim ini tentu tidak dilakukan oleh kita. Inilah yang digumuli oleh Rasul Paulus. Dia ingin membawa jemaat untuk bergumul, menerangi atau mentransformasi. Paulus sadar bahwa memang dalam kehidupannya ada hal-hal yang baik, ya, ada hal-hal yang bagus. Dan karena itu dia memang mengatakan bahwa dalam sebuah kehidupan itu ada, dalam tanda petik, hal yang dapat dihidupi bersama atau damai dalam pengertian itu, ya, dihidupi bersama dan baik adanya. Jadi dia tidak bisa dong dinafikan atau dianggap tidak ada. Tetapi bagaimana kebaikan-kebaikan itu, kehidupan bersama itu yang dalam tanda petik mendatangkan damai, ya, bagi mereka, bagi masyarakat, itu harus dihadapin, harus digumuli begitu rupa.
Dan pada ayat yang ketujuh, sebelum pembacaan ini saya bacakan saja. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu nasihat-nasihat yang ada ya bagi Paulus. Apapun yang terjadi, memang damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara kehidupan jemaat, dan itu harus diyakini. Termasuk kalau kita hidup di sebuah masyarakat tertentu dengan nilai-nilai yang ada, dengan pergumulan yang ada, dan itu kita yakin sepenuhnya. Nah, lalu sekali lagi, kalau begitu, kalau ada hal-hal yang bagus, yang indah, yang baik itu, ya, lalu kita mentransformasinya, meneranginya begitu rupa, sehingga dari pergumulan itu, Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu, yang memberikan damai sejahtera itu, akan menyertai kehidupan di masyarakat itu, menyertai orang-orang Kristen untuk menghadirkan yang lebih besar, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, di situ letaknya, sehingga benar-benar sukacita itu, damai sejahtera itu terjadi atas kehadiran kita, kehadiran orang Kristen di dalamnya. Ayatnya yang ke 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa menafikan, tetapi harus menggumulinya begitu rupa, ya. Harus kita bisa mengelolanya begitu rupa. Kita memikirkan bagaimana ini. Lalu bagaimana seorang Kristen bisa hidup di tengah pergumulan seperti itu. Nah, itu dia. Nah, seorang yang sehat batinnya, tentu saja dia dapat memilih, ya. Dia dapat memilih, dapat melangkah bersama, gitu ya. Dan jika ada hal yang baik, tentu saja diterima, gitu. Itu kalau orang yang sehat. Artinya, kekristenan yang mau dikembangkan oleh Paulus di sini adalah dia ingin menerima secara terbuka hal-hal yang ada di masyarakat begitu rupa. Nah, itulah sebabnya Paulus mengajak jemaat untuk memikirkan hal ini. Ya, jangan langsung ditinggalkan begitu rupa. Ini sikap terbuka atau sikap inklusif. Sikap inilah yang harusnya dilakukan oleh kita, oleh keluarga kita, ya, anak-anak, ya, seluruh anggota keluarga, juga komunitas persekutuan kita di mana kita ada. Bagi Paulus, inilah yang mestinya terjadi. Ya. Memikirkan itu dari naskah aslinya itu maksudnya adalah meresapi begitu rupa, ngecek begitu rupa, menerima dan akhirnya tahu, ya. Bukan hanya secara logika, ya, tetapi benar-benar dia bisa juga dirasa, ya. Dia bisa mendapatkan tanggapan-tanggapan dengan perasaan-perasaan kita. Itulah dipikirkan seperti itu, atau benar-benar diresapi secara mendalam. Jadi tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, singkatnya begini. Kita punya kesulitan-kesulitan, kan? Pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan kekristenan harus menolong mereka. Sesuatu yang baik itu perlu punya dasar, punya arah yang tepat pula. Dan kekristenan itu baiknya terletak pada dia, ketulusan dia melakukan hal-hal yang baik. Kalau seorang Kristen itu diselamatkan oleh Kristus, tentu, ya, keselamatan itu yang terjadi. Kalau damai sejahtera itu diberikan, ya, oleh Kristus karena sebelumnya orang-orang ini justru bermusuhan dengan Allah, maka damai sejahtera yang dari Allah itu mestinya mewarnai kehidupan ini. Jadi tidak ada agenda lain, ya, atau tidak ada
kepentingan lain. Karena dia didamaikan, dia membawa damai. Nah, kalau ada orang yang dalam ayat Alkitab tadi dikatakan ya, ayat yang ke-8 ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Bagaimana gitu? Tentu saja kita sebagai seorang Kristen justru membantu agar keadilan, kebenaran dan sebagainya itu dia mempunyai dasar yang kuat. Kalau orang Kristen, dia akan menolong orang yang lapar, itulah keadilan. Ya. Karena bisa terjadi dia merupakan korban dari kehidupan bersama, tidak mampu bersaing dan sebagainya, akhirnya jatuh miskin. Atau dia mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan karena boros dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen, dia harus membantunya bahwa kehidupan kita itu tidak dikuasai oleh hal-hal dunia itu, gitu loh. Nah, kalau ada orang yang bisa, ya, orang-orang yang mampu di tengah kehidupan ini, walaupun dia bukan Kristen, dia membawa keadilan, menolong dan sebagainya, kita sebagai orang Kristen mesti memberikan dasar yang kuat, yaitu kita memberikan karena kita ingin dia memperoleh damai sejahtera itu, keadilan yang sesungguhnya. Nah, suasana batin orang Kristen inilah yang harusnya menjadi kekuatan tersendiri dalam kehidupan bersama. Itulah menerangi atau mentransformasi. Dengan begitu, saudara-saudaraku, ada yang dapat kita lakukan di tengah kehidupan ini. Entah itu ada sesuatu yang tidak adil dan yang adil. Tetapi yang kita gumuli sekarang adalah bagaimana kita memikirkan keadilan yang ada. Hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Supaya dia lebih murni. Karena kekristenan adalah memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Karena kita sudah diperbaiki. Kita menerima kebaikan Tuhan. Suci. Kita disucikan oleh Tuhan. Kita membawa kesucian dalam kehidupan ini. Di situ letaknya. Lalu ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus sebagai teladan. Dia bergumul begitu rupa. Dalam pergumulan tentang yang baik, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, dan seterusnya yang baik-baik ini. Nah, Paulus melakukannya. Jadi bukan hanya ngomong gitu loh. Tetapi seringkali orang memang terjebak ya dengan saya mengasihimu, tapi hanya sampai di situ. Nah, ini bagaimana kita mengasihi sungguh-sungguh, melakukan, kita empati dengan dia, dan kita membantu dia begitu rupa, akhirnya dia mengatasi kehidupannya, kesulitannya. Itu kebaikan-kebaikan kita. Atau yang tadi sama ya, tentang kebaikan kita, ya, tentang orang yang memang sudah melakukan yang baik gitu ya, menolong dan sebagainya. Bagaimana kita gitu loh. Kita mesti melakukannya. Melakukannya adalah membantu keadaan yang ada itu ya, kenyataan-kenyataan kebaikan-kebaikan itu, kita ikut serta di situ. Dan kita memang menjadi contoh bagaimana ketika orang yang melakukan sesuatu mungkin ya baik, tapi dia masih meminta imbalan, kita tidak meminta imbalan. Kita membantu, benar-benar membantu dia. Maka dengan cara kita melakukan itu, kita telah benar-benar menerangi. Bukan hanya kita ngomong tentang kebaikan, ya, ngomong tentang membantu orang, tetapi benar-benar kita melakukannya. Nah, ini proses belajar yang tidak mudah. Ya. Karena kalau hanya kata-kata mungkin masih mudah. Tetapi ketika melakukannya, ada yang kita korbankan. Itulah. Misalnya tentang membantu, tentu ada yang keluar dari milik kita. Dan benar-benar kita belajar untuk membantu. Nah, orang akan melihat kita bagaimana kita melakukannya itu dengan tulus ya. Tidak ada tuntutan apa-apa. Nah, singkatnya begini. Kalau ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang mulia dan sebagainya, tentu kita senang dengan hal itu. Dan kita membantu kehidupan bersama, kita di situ ya. Kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal seperti itu. Kita mendampingi dan kita
hidup bersama-sama dalam persekutuan atau komunitas di situ. Ya, kita kan sering misalnya kegiatan di RT atau kegiatan-kegiatan di komunitas tertentu. Itu yang baik kan kita lakukan juga, kita bukan meninggalkannya. Ada kegiatan-kegiatan bersih-bersih, ya, kerja bakti. Itu kan sesuatu yang baik semua. Tetapi kita menghadapi berbagai hal. Nah, mungkin waktu, tentu ada yang tidak mau dengan hari Jumat karena mereka ada yang beribadah, ada juga yang hari Sabtu beribadah, ada juga yang hari Minggu beribadah. Nah, di sini harus kita bisa menempatkan diri begitu rupa untuk bisa sama-sama menggumuli bagaimana bisa bekerja bakti bersama-sama juga. Itu sesuatu yang bagus ya, tetapi dengan cara-cara yang pas gitulah. Misalnya kalau kita beribadah pada hari Minggu, kerja bakti dilakukan hari Minggu, tentu saja kita tidak melakukannya. Tetapi minimal itu kita membantu bagaimana dana untuk minum bersama itu kita juga kasih. Dan mungkin sebelum kita ke gereja, pagi-pagi sekali kita sudah melakukan bersama, mengajak yang lain untuk mulai kerja bakti duluan. Pada waktu kita harus pergi beribadah, kita beribadah. Nah, sehingga hal-hal yang baik ini kita terima dan kita hormati begitu rupa. Tetapi kita mentransformasi, kita hidup di situ untuk menjelaskan bahwa kita melakukan yang baik dengan kita dekat sama Tuhan. Nantinya pada kesempatan berikutnya kita akan melakukan ya, tindakan-tindakan yang tentang kebaikan-kebaikan itu, sehingga menolong orang untuk benar-benar merasakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, tanpa dipaksa, tanpa kepentingan apapun ya, tanpa maksud apapun. Jadi dengan tulus. Nah, kalau kita hidup di tengah masyarakat seperti itu, maka damai sejahtera inilah yang Tuhan hadirkan. Yang seperti ini, dan ini tugas kita. Karena itu ayat yang ke 9b ya, ayat 9b dia mengatakan begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Memang di situ kita membawa damai sejahtera, Allah akan menyertai. Disitulah jaminannya bahwa kita memang layak membawa sesuatu yang baik, mentransformasi begitu rupa, dan membawa kebaikan itu semakin punya dasar yang kuat, yaitu kebaikan dengan cara yang dilakukan dengan cara yang tulus. Karena itu kita harus sampai pada tahap melakukan. Kalau cuma memikirkan hal-hal tadi itu ya yang baik-baik, nah tentu saja masih kurang. Karena itu bagi Paulus kita harus melakukan ya. Sehingga dengan melakukan kita bisa mengevaluasi, kita bisa cek pada diri kita apakah kita juga tulus dalam mendampingi atau mentransformasi kehidupan sehingga menjadi lebih baik, atau sesuatu yang manis, sesuatu yang bagus, apakah kita memang benar-benar terlibat untuk menghadirkannya. Sebagai orang Kristen, kita membawa hal-hal seperti itu dengan segala sukacita ya, tanpa ada paksaan, dan sukacita itu mengalir. Karena itulah Tuhan mengatakan bahwa Ia menyertai, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi lakukan, mulai dari memikirkan dan melakukannya. Kita juga tahu kan bahwa kita ini adalah pelaku-pelaku firman, begitu ya. Nah, Yakobus juga mengajarkan kepada kita, mengatakan bahwa tetapi hendaklah kamu, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kita mendengar ya, atau dalam konteks tadi ini kita kita menilainya gitu ya, kita memahaminya gitu, kita memikirkan, bahasa lainnya kata Paulus ya. Tapi bukan hanya itu ya, tetapi melakukannya ya. Saya lanjutkan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, sebab bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Memang orang Kristen itu dia memang sampai ke tahap melakukan. Hanya dengan cara seperti itu kita betul-betul tahu bahwa ketulusan kita terjadi. Kita bisa mengevaluasi dan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang yang lain. Selain bagi kita, kalau kita melakukannya, kita bisa mengevaluasi juga. Dengan orang lain, orang tahu apakah benarkah seorang Kristen ini dia tulus atau tidak.
Kalau dia tulus, dia telah menjadi berkat, mentransformasi segala kebaikan itu menjadi bagus sekali, menjadi berkat bagi yang lain. Di situ penyertaan Tuhan. Damai sejahtera itu terjadi dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan tersendiri dalam kita hidup bersama, menjadi berkat, mentransformasi, menerangi, dan akhirnya masyarakat itu beroleh sukacita karena hadirnya saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali memuji. Kita bakti 117 baitnya yang kedua. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, dan syair berikutnya. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua yang mengikuti perenungan dalam ibadah ini. Kami merenungkan sungguh-sungguh bahwa kehidupan di dunia ini dengan segala yang baik kami pikirkan, kami renungkan, kami pahami. Karena itu ya Tuhan, kami mendapatkan berkat dalam kehidupan. Tetapi juga Tuhan, kami melakukan sebagaimana Paulus juga menjadi berkat di tengah kehidupan ini, mempraktekkan atau melakukan bagaimana hidup bersama dengan lebih baik, dengan menuntun, memberikan dasar. Ketika orang melakukan yang baik, kami melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan tanpa meminta imbalan. Dengan begitu orang yang merasakan kebaikan itu semakin hari semakin merasakan damai Tuhan juga. Tuhan menyertai kami dalam kehidupan bersama. Kami menjadi rukun, menjadi bahagia bersama, dan Allah benar-benar hadir dalam kehidupan melalui kami. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tidak menjauhi dunia begitu rupa, tetapi menjadi garam, menjadi terang, atau mentransformasi kehidupan ini di dalam Tuhan, yang tulus untuk melayani, yang benar-benar hendak membebaskan, menyelamatkan. Kami berdoa, biarlah kami semua melakukan kebaikan ini di dalam Tuhan yang secara tulus memberikan diri, menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah masyarakat, agar kami dapat bersama mereka dan kami menjadi teladan dalam melakukan, terutama karena kami orang Kristen yang tulus untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu ya Allah, kami menjadi berkat, kami hidup bersama dengan berbagai ajaran, nilai-nilai, dan kami menuntun mereka begitu rupa. Terima kasih. Kami menyerahkan pergumulan keluarga kami, pribadi keluarga kami, komunitas di mana kami ada. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dapat hidup yang baik dan membangun di dalam Tuhan saja. Jika ada berbagai pergumulan yang sulit kami atasi, Tuhan tolonglah, agar Engkau datang menilik keberadaan dan memberikan hal yang baik, yang menuntun, yang memampukan jemaat kami, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk keluar sebagai pemenangnya dan terus ada dalam kebaikan Tuhan. Kami semua belajar untuk hidup ini, karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa ini. Pemimpin kami mohon diberkati Tuhan, dan kami bersama boleh saling melayani, saling mengasihi, menjaga kesehatan di tengah masyarakat di saat pandemi ada seperti sekarang. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami Tuhan, demi Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.